ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Terjadinya hukukul walidain, terjadinya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua tidak ada lain adalah disebabkan karena orang tuanya tidak memberikan haknya kepada anak. Dan hak yang terbesar terhadap anak adalah tarbiyatul Islamiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan moral, akhlak nabawiyah, al-mustafawiyah yang harus disematkan, yang harus diajarkan, yang harus diteladankan kepada anak-anak kita. Ibda binafsih, dimulai dari diri kita masing-masing. Bila seorang ayah min ahli masjid, kata Al-Habib Ali, maka masya'udhur minal abna atau minal banat atau minal ikhwat atau akhwat, tidak ada udzur untuk anaknya, putra atau putrinya, saudara atau saudarinya untuk tidak masuk ke dalam masjid. Bila abahnya ahli majlis, anaknya insya Allah ahli majlis. Namun bila abahnya kemudian jauh dari agama, maka tidak ada alasan, maka anaknya pun akan jauh daripada turunan agama yang baik. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada salah seorang anak melapor, ada seorang ayah melapor kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab disebabkan karena anaknya durhaka. Lalu kemudian fa'atabala Umar Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun kemudian marah kepada sang bapak tadi ini sampai dia katakan, apakah benar anakmu berlaku seperti itu terhadap orang tuanya? Iya. Anak saya benar-benar mencaci, memaki dan berbuat durhaka yang tidak baik terhadap kami sebagai ayahnya. Maka dihadirkan sang anak di hadapan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, fa'atabahu Sayyidina Umar, dihadirkan anak itu ke hadapan beliau lalu dimarahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ditegur dan diperingatkan. Lalu kemudian kata sang anak, ya Amirul Mukminin, engkau telah banyak memberikan peringatan dan teguran kepadaku agar supaya aku banyak berbuat baik dan berbuat bakti terhadap orang tuaku. Bagaimana Al-Quran mengatakan wa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Dan juga ayat-ayat yang banyak juga dikatakan bahwa wasailal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan juga di dalam ayat yang lain dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang banyak menunjukkan bagaimana sikap anak yang
seharusnya terhadap orang tua. Tapi kata sahabat, apakah ada haknya anak di dalam orang tuanya? Artinya orang tua wajib memberikan haknya itu terhadap anaknya. Saya sebagai anaknya bapak ini benar, saya adalah anak kandungnya. Tapi saya ingin bertanya, apakah ada kewajiban orang tua dari bapak saya ini terhadap saya sebagai anak kandungnya? Kata Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, ada. Coba sebutkan kira-kira apa? Ketahuilah wahai pemuda, wahai anakku. Pertama, ayah harus memberikan nama anaknya dengan nama yang baik. Wajib 'alal aba an yuhsin isma waladi. Wajib seorang abah, seorang ayah memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Yang kedua, an yu'allimahul kitab wa sunnah. Dan yang ketiga, an yastara lahul ummah. Yang kedua, seorang ayah wajib mengajarkan kepada anaknya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, seorang ayah sebelum dia punya anak, terlebih dahulu dia harus memilih bagaimana ibunya buat anak ini, calon ibu buat anak-anaknya nanti. Karena seorang ibu pasti akan menyusui anaknya, seorang ibu akan mendidik anaknya. Maka kata sang anak, berhenti wahai Amirul Mukminin, 3 poin ini saja saya akan komentari. Komentar yang pertama, kata seorang anak tadi itu, kau katakan tadi hendaknya seorang ayah memberikan nama anaknya dengan nama yang baik. Ketahuilah nama yang diberikan oleh bapak saya ini namanya adalah Ju'al. Nama saya adalah tahu banyak seekor laron yang terbang yang ada di atas lampu-lampu, itu nama saya. Bukan namanya Muhammad, Abdullah, Abdul Qadir, Abu Bakar, Hasan ataupun Husain, bukan. Nama saya adalah Khufasa Ju'al. Dan yang kedua, ketahuilah ibu yang mengasuh saya dan yang membesarkan saya adalah seorang ibu dari musyrikah, seorang ibu yang musyrik, kafir, zinjiyah, majusi, penyembah api. Dan yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Sedangkan bapak saya saja tidak bisa baca kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, apalagi mengajarkan kepada anaknya. Jadi terpenting bagi kita semua ini, alhamdulillah, insya Allah dengan adanya tarbiyah yang ada di kota Solo khususnya, insya Allah semaraknya yang ada di dalam kota Solo ini, di dalam majlis-majlis ta'lim sebagaimana yang disebutkan, baik yang ada di dalam Masjid Ar-Riyad, Masjid As-Segaf, Masjid Al-Khair, Majlis Ta'lim Al-Hidayah, dan juga masjid-masjid yang lain dari pondok-pondok pesantren ataupun majlis-majlis ta'lim yang pernah dibina oleh saudara-saudara kita, para asatidz kita, para masyayikh kita, alhamdulillah semuanya mengentaskan anak-anak kita agar supaya anak kita itu keluar dari majlis itu, keluar dari lembaga pendidikan tersebut, dan juga khususnya di sekolahan madrasah di Ponorogo, yang insya Allah mudah-mudahan akan membuahkan anak-anaknya, santri-santrinya, siswa-siswanya insya Allah adalah siswa alim soleh. Jangan hanya sebagai siswa yang alim saja, tapi alim dan soleh, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya kira tarbiyah ini adalah satu bentuk ujian yang sangat penting sekali, apalagi di masa yang sangat tidak menentu untuk anak-anak kita. Yang tadi banyak diinformasikan kepada kita bagaimana dengan medsos, media sosial, dan juga sudah banyak menjadi sasaran anak-anak kita dan menjadi sarapan anak-anak kita setiap hari. Yang dilihat adalah media sosial yang menampilkan tayangan-tayangan ataupun gambaran-gambaran yang tidak mendidik tarbiyah kepada tarbiyah Islam yang baik. Saya kira insya Allah mudah-mudahan besarnya anak-anak kita ini apabila mereka dikenalkan kepada jalan para salafun shalihin, dikenalkan kepada jalannya Nabi Muhammad, dikenalkan kepada jalan para sahabat, dikenalkan kepada jalan keluarganya Nabi Muhammad, para ulama, para shalihin, dan orang-orang yang alim, insya Allah besarnya anak-anak kita insya Allah akan terselamatkan dari segala akidah di luar daripada akidah al-Islam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini 10 menit sedikit yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi